Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu aksi emak-emak ya. Aksi emak-emak minta Presiden Jokowi mundur. Dan ini memang videonya viral ya. Aksi ini dilakukan di Gedung Nusantara 5 DPR RI Senayan. Nah, ini sudah aksi yang sangat kita apresiasi ya di tengah himpitan yang alami emak-emak, terutama khususan kenaikan harga komoditi sekaligus harus antri minyak goreng ya. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh seputar tangsel.com. Langsung saja kita bacakan. Emak-emak minta Presiden Jokowi mundur langsung dari gedung DPR. Niko Silalahi, mahasiswa gak malu. Ya, Niko Silalahi itu adalah aktivis ya. Seputar tangsel.com. Viral video emak-emak meminta agar Presiden Joko Widodo Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Video emak-emak meminta Jokowi mundur itu diketahui diambil langsung dari gedung Nusantara 5 DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam video berdurasi 38 detik itu terlihat sejumlah emak-emak membawa poster yang bertuliskan DPR sebagai Dewan Pengkhianat, Penipu, dan Perampok Rakyat. Wah, berani sekali ya. Emak-emak itu pun menyanyikan yel-yel agar Jokowi mundur sambil menunjukkan jempol ke arah ke bawah, yang mengarah ke bawah. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, ucap mereka. Menanggapi hal ini, aktivis Niko Silalahi ikut angkat bicara dan menyinggung para mahasiswa. Ya. Kemudian halaman kedua, Niko Silalahi mempertanyakan sikap para mahasiswa yang dinilainya kalah dengan emak-emak yang berani dan militan dalam bersuara. Adik-adik mahasiswa, apa nggak malu kalian dengan emak-emak yang lebih berani dan militan dalam bersuara, kata Niko Silalahi dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @nikosilalahi. Menurut Niko Silalahi, emak-emak yang ada di video itu tersebut lebih mengetahui dalam menyerang akan permasalahan dan memberikan solusi bagi Indonesia. Niko Silalahi juga menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. Emak-emak lebih tahu dalam menyerang akar masalah, memberi solusi bagi negeri ini, sebab seperti kata Jokowi, tidak ada visi dan visi menteri, yang adalah visi dan misi presiden, ucapnya. Ya, sobat sekalian, ya kita apresiasi ya usaha dari emak-emak yang memang terakhir ini ya sebulan ke depan itu masalahnya rumit ya, di antaranya adalah naiknya harga komoditi dan juga kelangkaan minyak goreng. Dan ini sebenarnya puncak akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan oleh emak-emak pemberani. Dan memang Niko Silalahi juga menyampaikan kritiknya kepada mahasiswa ya, karena sampai saat ini mahasiswa dinilai dalam tanda kutip kurang bertaji gitu ya, dalam mengadakan demo dan juga kritik terhadap pemerintah ya. Jadi sobat sekalian, apa yang dilakukan mama ini tentu saja adalah aspirasi gitu ya, aspirasi yang biasa. Seseorang itu dalam negara NKRI ini dijamin ya kebebasan untuk dalam pasal 28 itu negara menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dalam lisan dan tulisan gitu. Jadi ini hak dari warga negara untuk bersuara gitu ya, hak untuk mengeluarkan pendapat dalam lisan dan tulisan ya. Dan ini sekali lagi ya tidak bisa dipahami sebagai makar gitu ya, karena seseorang itu yang ingin presiden mundur itu kadang langsung dicap oleh seputaran istana itu aksi makar gitu ya. Ya. Ya kembali lagi dalam menyikapi suatu aksi yang dilakukan oleh masyarakat, karena mama itu juga rakyat gitu ya. Tetap saja mereka dalam alam demokrasi yang mereka junjung tinggi ya, mereka masuk dalam kategori aspirasi gitu ya. Dan ini harus adil ya, harus adil dalam
menempatkan aksi A dan aksi B gitu ya. Aksi semuanya itu aksi yang penyampaian pendapat ataupun kesimpulan ya harus sama gitu ya. Tidak bisa ya ketika suatu hal itu menguntungkan ya, menguntungkan itu disebut aspirasi ya. Misalnya Presiden Jokowi 3 periode disebut aspirasi. Tetapi ketika gantian tidak menguntungkan, misalnya Jokowi minta mundur ya, rakyat ingin Jokowi minta mundur ya, itu langsung dicap maka. Nah ini sesuatu yang tidak sama ya, sama perlakuan dalam hukum ya. Jadi sobat sekalian, yang disampaikan oleh mama dan kemungkinan ya dalam tanda kutip mewakili ya sebagian rakyat yang sekarang lagi kesusahan ya, khususnya dalam hal harga komoditi yang sekarang naik dan juga naiknya juga harga minyak goreng yang gila-gilaan ya, pantas dan ini adalah akumulasi gitu ya, bukan sekali ini pemerintah itu dalam tanda kutip menyusahkan rakyat, memberatkan rakyat gitu ya. Sebelumnya ya banyak sekali ya, misalnya untuk masalah aktivis ya, atau masalah mereka yang kritis terhadap pemerintah langsung dicap sebagai langsung dikriminalisasi gitu ya. Kita ketahui ya, Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik ya, Sakandar Nainggolan ya, Jumhur Hidayat dan aktivitas lain yang dalam tanda kutip mereka itu menggunakan haknya dalam bernegara untuk mengeluarkan pikiran dengan dalam bentuk lisan dan tulisan itu malah dikriminalisasi gitu ya, dengan pasal-pasal yang dalam tanda kutip dipakai untuk menjerat para aktivis ya. Tidak selesai masa ITE, kemudian juga dihidupkan kembali ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu tidak pernah sebenarnya dipakai sebelum pemerintahan Presiden Jokowi ya. Presiden SBY tidak pernah, sebelumnya juga tidak pernah, baru dalam tanda kutip dicari-cari ya pasal-pasal untuk menjerat gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya, misalnya Undang-Undang ITE ya, yang menjerat para aktivis, misalnya Bang Edi Mulyadi gitu ya. Padahal dalam sejarah untuk Undang-Undang ITE sendiri tidak pernah dipakai sesuai dengan tujuan awal. Undang-Undang ITE ini apa? Untuk melindungi transaksi elektronik gitu ya. Yang terjadi adalah ketika Undang-Undang ITE ini ada dipakai untuk menjerat ataupun mengkriminalisasi aktivis. Nah ini yang kita sayangkan. Dan yang dilakukan Mama ini adalah aspirasi gitu ya. Ini akumulasi dari berbagai permasalahan rakyat yang menumpuk gitu ya. Dan juga ditambah permasalahan baru gitu, yaitu tentang isu penundaan pemilu gitu ya. Nah ini juga tidak masuk akal gitu ya, ketika berbagai permasalahan carut marut di bangsa ini menumpuk, justru yang ada itu tidak tahu diri dalam tanda kutip ya. Seseorang kalau sudah tidak bisa menjalankan tugasnya ataupun tidak berhasil dalam penguasa itu mensejahterakan rakyat ya seharusnya harus mundur gitu ya. Tetapi ini di luar logika, yaitu ingin malah muncul isu pengunduran pemilu ya, yang dalam arti ingin menyambung lagi kekuasaan penguasa gitu ya. Jadi sobat sekalian, jadi wajar ya, wajar dan kita harus apresiasi ya terkait dengan komentar Niko Silahi bahwasanya apakah mahasiswa tidak malu, itu juga cambukan bagi mahasiswa yang harusnya secara tegas ya, tegas mengkritik dan juga terus-menerus mendorong pemerintah agar sesuai on the track ya. Isu tentang pemilu misalnya, kalaupun tidak sesuai dengan konstitusi harus terus didorong gitu, harus terdorong kemudian dengan narasi-narasi yang cerdas, narasi-narasi tegas agar pemerintah yang dalam tanda kutip keluar dari konstitusi ya, dengan isu pengunduran penundaan pemilu ini bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, apakah ini ya
penyebutan DPR dengan Dewan Pengkhianat Rakyat dan lain sebagainya itu makar. Nah, kembali lagi, ini adalah konstitusi ya, ini adalah aspirasi gitu ya. Dan yang dilakukan oleh emak-emak itu adalah tetap menjalankan hak dalam warga negara untuk berserikat ya, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan lisan dan tulisan ya. Yang mereka lakukan itu yang aksi mereka hanya mengutkan omongan saja gitu ya. Omongan saja dan tidak sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Dan tidak perlu ya dalam hal ini sampai menuduh mereka makar ya. Ya kalau kita ketahui makar sendiri ya kita ketahui aksi yang sifatnya anarkis gitu ya, sifatnya anarkis, kemudian merusak ya, ingin mengganti tetapi dengan cara yang kekerasan. Nah itu memang tidak dibenarkan ya. Nah kalau di dalam konstitusi sendiri ya, apakah presiden itu bisa dimundurkan? Bisa saja ya, itu sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 7A, 7B dan seterusnya Undang-Undang 1945 ya bahwasanya memang presiden itu dapat diajukan untuk mengundur diri oleh MPR gitu ya atas usul DPR gitu ya. Nah, sayangnya DPR sekarang kurang bertaji juga ya. Tidak bisa menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan kepada pemerintah gitu. Nah, ini juga tantangan kita ya. Selain untuk mengingatkan DPR, presiden tentu saja DPR yang menjadi wakil rakyat ya. Apa fungsinya? Ya, kita itu membayar pajak, kita itu me, memilih wakil rakyat kalau dalam pelaksanaannya wakil rakyat sendiri itu tidak menjalankan fungsinya ya. Makanya memang aksi-aksi seperti ini itu kalaupun ya adalah aksi untuk memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ya. Carut marut dan janganlah anggap ini sebagai makar, tetapi ini hanya segala aspirasi yang harus kita apresiasi dan yang paling penting ya pemerintah harus sadar gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.